Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Haji Hasan Abidin selaku Ketua DKM beserta jajaran, Bapak Ustadz Haji Joko Praitno selaku Ketua Yayasan As-Salam Tunas Bahagia, Bapak RW beserta jajaran pengurus, Imam besar kita Ustadz Lukman Hakim SPDI, masyayikh, hujjaj dan guru-guru kami di lingkungan As-Salam dan wabil khusus di lingkungan Masjid As-Salam, yang dalam hal ini Al-Fakir, saya secara pribadi menghaturkan permohonan maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah memberikan kesempatan untuk Al-Fakir, untuk saya secara pribadi untuk sama-sama belajar. Saya mohon izin jamaah, Bapak, guru-guru kami semua di sini. Saya menamakannya munakosyah kita, forum diskusi kita, forum mudarosah kita malam hari ini sebagai forum at-ta'allum al-jama'i, belajar bareng. Jadi bukan at-ta'lim. Kalau at-ta'lim itu sifatnya sangat monolog, saya transfer ilmu, waduh itu sangat berat sekali Ustaz. Jadi ini at-ta'allum al-jama'i dan at-tadabbur al-jama'i. Terlebih alhamdulillahirabbil alamin, ini kita berada di malam Ramadan. Semoga apa yang Rasulullah sampaikan terkait dengan bahwa orang yang menuntut ilmu itu adalah salah satu orang atau golongan yang sangat dirindukan oleh kehadiran malaikat. Dalam sebuah hadis sahih, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi. Malaikat itu kalau melihat orang lagi nuntut ilmu ini, makanya mohon maaf, pertama-tama saya mengingatkan diri saya, mari kita niatkan malam ini sebagai thalabul ilmi. Supaya apa? Supaya mengundang kehadiran malaikat, yang dimana malaikat tersebut la tadau ajnihataha, mengepakkan di sini. Cuma nggak terlihat aja ini. Insya Allah kalau kita ikhlas di sini, datang sini karena ingin menambah ilmu tentang Allah, ilmu tentang Quran, ilmu tentang akhirat dan seterusnya, at-tafaqquh fiddin, malaikat akan datang dan di situ la tadau ajnihataha, meletakkan sayapnya, menaungi kita. La tadau di sini sebenarnya pakai tadau saja itu sudah dalam arti meletakkan, tetapi ada tambahan lam, la tadau. La tadau, lam di sini dinamakan dengan lamut taukid, yang artinya adalah afirmasi, penegasan bahwa benar sekali bahwa malaikat itu
tadau, benar-benar meletakkan. La qara'tul Qur'ana, saya benar-benar baca Quran. Kalau qara'tul Qur'ana, saya sudah baca Quran. Tapi la qara'tul Qur'ana, saya benar-benar sudah baca Quran. Jadi ini sebuah pesan yang sangat dan motivasi atas bagi kita yang alhamdulillah diberikan rasa untuk memperdalam bertafakuh fiddin, bahwa malaikat mengiringi kita. Dan kalau malaikat sudah datang, apa diantara keistimewaan malaikat itu? Bahasa gaulnya itu, yang ngeri itu malaikat itu aminnya. Kalau sudah mengaminkan, karena malaikat itu makhluk tanpa nafsu. Kalau kita ngaminin orang, Pak doain saya ya biar ini, amin. Mungkin ada motivasi lain. Kalau ente jadi bupati, ya kali aja saya dapat ini, saya aminin dah kan gitu. Tapi kalau malaikat nggak ada nafsu itu. Saking tulusnya mengaminkan, maka menembus arsy dan terkabul. Makanya mari sekali lagi kita niatkan majelis ini sebagai majelis ilmu. Kita niatkan untuk menuntut ilmu supaya malaikat datang, mengamini kita dan menjadi saksi nanti pada saat yaumul hisab. Apakah jadi saksi? Insya Allah Pak jadi saksi. Insya Allah jadi saksi. Jangankan malaikat Bapak. Kalau kita sholat kan suka pindah tuh ya. Suka pindah tempat ya Bapak. Punten. Meskipun hanya berapa senti. Ini dalam para fuqaha mengatakan syahadatul wuq'ah namanya. Syahadatul wuq'ah, pindah tempat ketika beda sholat. Syahadatul itu artinya saksi tempat. Kenapa? Karena memang nanti akan jadi saksi sajadah kita, masjid kita, termasuk ini yang kita duduk sekarang, insya Allah bersaksi nanti. Oh iya dulu si Juredi pernah nalab ilmu sama Ustadz Hasan dan semuanya. Oh iya Om Dadan dulu pernah ngerekam supaya jadi jariyah. Semua ini bersaksi. Maka ditegaskan dalam Az-Zalzalah, bagaimana? Saya bukan hafidz Ustaz. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi pada saat itu tuhadditsu mengabarkan akhbaraha, berbagai macam kabar. Ini pakai jamak bukan khobar, tapi akhbar. Khobarun khobaroni akhbar. Pakai jamak artinya berbagai macam kabar waktu itu dikabarkan. Mulai dari mobil yang kita naiki, sejadah yang kita ini, laptop yang kita gunakan, handphone yang digunakan, kertas yang kita pegang, semua bersaksi. Kalau kata Om Dadan tadi, tidak ada yang sia-sia. Betul. Ini pun nggak akan mensia-siakan kita ini. Maka sekali lagi, mari kita niatkan malam ini sebagai tholabul ilmi. Terlebih sekali lagi di malam Ramadan, kita, Masya Allah, karena tadi saya udah niatkan masuk masjid, nawaitul itikaf fi hadal masjid. Itikaf itu bisa berbentuk zikir, termasuk mudarosah, tholabul ilmi, itikaf juga. Yang penting tujuannya adalah at-tafaqquh fiddin, kemudian zikrullah, qiraatul Quran, as-shalah, itu sudah masuk itikaf. Insya Allah semoga itikaf malam hari ini juga, Masya Allah, ya menjadi itikaf yang bukan terakhir ya Pak untuk kita. Bisa ketemu lagi tahun depan. Dan itu kita nggak tahu sekali lagi. Wallahu alam. Hadirin bapak-bapak, guru-guru kami semua yang hadir pada malam hari ini, izinkan malam hari ini kami menyampaikan amanah. Kalau dikatakan ilmu, bukan. Karena saya juga sebenarnya malu, Ustaz. Cuma karena merasa, yuklah bareng-bareng. Habis kalau belajar sendiri suka ngantuk. Kalau belajar bareng-bareng gini, lagi ngantuk dipelototin kan gitu. Nah, gitu. Kemudian yang kedua nanti Bapak, tidak ada monolog. Jadi kita nanti sharing bareng-bareng aja. Jawaban tuh tidak tersentral dari yang ada di depan. Ini bukan ahlul ilmi, bukan. Sekedar mubaligh, sekedar menyampaikan saja. Sekedar membacakan. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan bertadabbur dari sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Beliau ini ulama Damaskus, aliran syariatnya Sunni, insya Allah bukan Syiah. Kalau Syiah jelas kita nggak pakai.
Sunni. Kemudian beliau salah satu memang banyak mengadopsi pemikiran Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mohon maaf tidak juga identik dengan yang sering kita seperti itu ya, tidak kita bahas di sini. Dan beliau salah satu ulama yang menginspirasi mufasir ternama seperti Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu pemikiran tafsirnya diantara dipengaruhi oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Beliau dari Damaskus. Memang Syria ini salah satu wilayah pada abad pertengahan terkenal sekali dengan peradaban ilmu pengetahuannya. Selain Baghdad, di sana ada Cordoba. Lahir banyak ulama di Syria di sini. Salah satunya beliau. Kenapa? Mohon maaf Bapak, hadirin, orang tua kami semua, guru kami semua di sini. Kami kutip, kita bahas malam ini karya Ibnu Qayyim. Utamanya wabil khusus tentang Fatihah. Pertama, ternyata ada satu judul yang membuat kami ini tersentak juga. Berikut teringat waktu dulu, mohon maaf, sekedar ngikut ngobong. Kalau pesantren enggak sih sebenarnya, karena kalau pesantren ilmunya banyak. Saya cuma ngikut-ngikut, ada kakak ya ikut-ikutan gitu aja sih. Nah, dulu itu salah satu guru kami pernah mengatakan begini, as-sholatu imaduddin wa imadus sholati al-fatihah. Salat itu tiang agama. Ini bukan hadis, ini kaul guru kita aja, guru ulama. As-sholatu imaduddin wa imadus sholati al-fatihatu. Salat tiang agama dan tiangnya salat itu adalah Fatihah. Sejalan dengan apa yang disampaikan Rasulullah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau Fatihahnya di situ tidak dibaca, baik pada saat sholat yang sirri maupun zahri. Jadi tetap jadi makmum harus tetap baca Fatihah. Itu sudah menjadi syarat. Bagaimana ini bagian al-faqih nantilah yang bahas panjang lebarnya. Fikih itu nanti babnya. Jamaah, para hadirin, bapak-bapak, guru-guru kami semua yang ada di sini. Pertama-tama, setelah tadi kami buka dengan sebuah paradigma pandangan agama, pandangan ulama tentang Fatihah, bahwa al-Fatihatu al-Fatihatu imadus sholati. Al-Fatihatu imadus sholati. Bahwa Fatihah ini adalah tiangnya sholat. Sudah maklum, yang namanya imad, tiang ini adalah sesuatu yang menopang. Artinya kalau misalnya Fatihahnya nggak ada, maka sholatnya runtuh. Nah, tentu saja kita sebagai hamba Allah yang ingin sekali sholatnya benar, karena benarnya sholat ini menjadi faktor benarnya perilaku kita. Idza soluhat sairu amali kulluh, katanya. Soluhat sairul amali kulluh. Kalau sholatnya benar semua kelakuannya. Makanya saya secara pribadi seringkali nih sholat saya kok masih belum merubah omongan saya. Saya masih kasar ngomongnya, jalan masih sombong, bawa kitab dikit udah ngerasa pintar. Ada orang salah, lu salah gua benar. Pokoknya belum bener lah perilakunya. Kenapa ya? Beberapa waktu yang lalu kami alhamdulillah Allah kasih kesempatan bermujalasah dengan salah satu guru kami. Masya Allah, beliau ini puasanya setiap hari kecuali hari yang diharamkan. Ya, perbaiki sholatnya. Ini kan masih menimbulkan pertanyaan, sholatnya kayak gimana jadinya ini? Yang paling pokok dalam sholat apa? Fatihah. Berarti perbaiki Fatihahnya. Ya, gimana cara memperbaiki Fatihah? Pahami Fatihah. Makanya kemarin beberapa referensi saja. Sekarang semoga tetap halal meskipun referensi online ini, karena beliau nggak ngasih saya bukunya.
Dan kemarin nyari juga belum ketemu. Karena ini Turos Timur Tengah ini jarang juga dicetak secara ini. Tapi alhamdulillah Allah kasih pertolongan, kami temukan di sini Badawi Tafsir. Banyak di antaranya Asrarul Fatihah, Badawi Tafsir, Rawaiul Bayan, kemudian ada lagi ada sekitar 10 referensi, tapi yang kami lihat cukup sepadan lah dengan kapasitas pemahaman kita ini, karena sangat sistematis, simple, dan secara aliran juga tidak menyalahi keumuman Ahlus Sunnah. Kembali ke yang tadi, jadi malam hari ini Bapak, guru-guru kami semua, kita ingin bersama-sama mendapatkan sebuah pemahaman baru tentang Fatihah. Untuk apa? Untuk bekal sholat. Utamanya di situ. Supaya pada saat kita sholat membaca Al-Fatihah, ada sebuah rasa batin yang berdasarkan pada sebuah pemahaman yang merujuk kepada petunjuk dari ulama. Ini yang kita harapkan malam ini sebenarnya. Jadi memahami Fatihah berdasarkan petunjuk ulama supaya ngena rasanya dan berefek, oh begitu ternyata, oh begitu ternyata. Baik, untuk yang pertama, guru-guru kami semua, izinkan saya ingin sedikit ngajak tadabbur untuk kalimat Bismillah. Kebetulan di sini secara spesifik tidak dibahas. Ini adanya di Rawaiul Bayan karya Ali As-Sobuni, Imam Ali As-Sobuni. Di antaranya salah satu ruh yang mungkin bisa kita ambil dari keterangan beliau adalah dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim ini ada huruf ba. Yang ini kata Bismillah ini sebenarnya asal muasalnya adalah ada hamzatul waslinya sebenarnya, atau bisa sering juga disebut alif. Sebutkan alif, kalau dalam Qur'an lagi sebutnya hamzatul wasli. Bismillah ini ada kata ismun yang tulisannya begini. Ismun. Ini hilang. Hanya tertulis sin dengan mim. Langsung Bismillah. Nah, dalam kitab kitab Amil dikatakan dalam urutnya itu fahudzifatil hamzatu likathratil istimali, katanya. Hamzah hilang ini karena banyak guna. Karena banyak kegunaannya. Sampai saat ini saya belum mengerti maksudnya apa kasratul istimal di sini. Belum mengerti apa maksudnya. Nah, karena belum ngerti, saya coba buka-buka tentang kaidah penulisan saja. Qawaidul imla. Ternyata di sini ada jawabannya. Kenapa hamzah ini hilang? Ternyata Bismillahirrahmanirrahim di sini asal katanya adalah abtadi'u Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u Bismillahirrahmanirrahim. Jadi asal katanya itu abda'u atau abtadi'u boleh. Abda'u. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada kata abda'unya dalam kaidah qaidul imla, ininya muncul lagi. La tuhdafu katanya, tidak terhapus. Jadi kalau ada kata-kata sebelumnya yaitu fi'il abda'u, maka tulisannya menjadi begini. Kembali sininya muncul lagi Bismillahirrahmanirrahim. Dan memang asal katanya memang ada abda'unya. Kalau merujuk kepada hadis memang ada abda'unya. Karena malaikat Jibril mentalkin Nabi Muhammad Rasulullah itu dengan kata-kata, dengan sebuah ucapan ibda, ya Muhammad ibda bi bismillah, mulailah dengan bismillah. Maka ibda di situ bil amr, ketika dirubah menjadi fi'il mudhari untuk saya berarti abda'u bismillah. Nah, jadi untuk sementara ini PR tentang kenapa di sini hilang
Jadi saya kembalikan ke kaidah imla saja. Karena kalau secara alasan ilmu nahwu ambil tadi, ilmu ambil tadi, itu kata guru kami sih ada unsur tauhid sebenarnya. Cuma saya belum berani menyampaikan karena rujukannya belum tahu. Itu para guru-guru kami semua. Jadi kalau misalnya kita mengucapkan abda'u bismillahirrahmanirrahim, maka kalau mau ditulis harus ada hamzahnya. Bukan harus sih, secara kaidah penulisan ada hamzahnya. Tapi kalau nggak ada abda'u, saya memulai langsung bismillah, maka jangan ada ini hudifat al-hamzah. Nah, Ali As-Sabuni dalam Rawaul Bayan menerangkan al-ba di sini memiliki 11 makna. Huruf ba ini ternyata punya makna. Subhanallah, Allah itu menciptakan sebuah kalimat itu tidak sembarangan. Maka ada buku tentang asrorul huruf, tentang rahasia huruf hijaiyah. Ternyata setiap huruf itu ada artinya dan itu memiliki makna tauhid. Ternyata, insya Allah ada waktu kita ini saja. Di antara 11 arti dari huruf ba tadi adalah pertama, ba ini bermakna lil ilsok. Menurut Ali As-Sabuni, lil ilsoki. Ilsok itu dari kata lasiko. Lasiko itu artinya nempel, menempel atau merapat. Yang kedua, ba di sini berarti lil isti'anah. Lil isti'anati artinya memohon pertolongan. Mohon maaf tulisannya kayak gini. Mohon pertolongan. Jadi, Bapak, ternyata Ali As-Sabuni mengajarkan kita sebuah pemahaman maknawi dari kata bismillah ini, bukan lafzi. Kalau lafzi terjemahannya dengan menyebut nama Allah Kang Murah ing dunia tur asing akhirat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau jawabnya kelawan nyebut asmana Allah Kang Murah ing dunia tur asing akhirat. Jadi Ali As-Sabuni memberikan sebuah taklim kepada kita berdasarkan arti dari huruf ba tadi, bahwa ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam batin kita ini, dalam pikiran kita ini harus ditanamkan sebuah pemahaman bahwa oh ya Allah, saya ucapkan bismillah ini dengan sebuah batin, dengan sebuah rasa batin apa? Al-ilsaq billah, menempelkan diri, menyandarkan diri kepada Allah. Yang kedua, al-isti'anah. Ketika kita mengucapkan bismillah, itu artinya kita sedang minta pertolongan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang minta pertolongan. Oh, kita ini sedang ingin merapatkan, menempel, mewihdahkan diri dengan Allah, menyatukan diri dengan Allah. Jadi pada saat sholat ya Pak, kita ini sebenarnya ketika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita ini sedang berupaya batin kita, jiwa kita ini menyatukan diri kita dengan Allah. Karena pada hakikatnya Allah itu pada saat sholat itu kita sangat dialogis sebenarnya. Terlihat dari redaksi doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku ini berhadapan dengan zat yang menciptakan langit dan bumi. Maka salah satu patokan indikator khusyuk dalam sholat, dalam surah Al-Baqarah, saya lupa ayatnya, mohon maaf, yang bicara tentang wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Diterangkan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi khusyuk itu kira-kira kalau mengutip ayat ini indikatornya dua. Atau kalau untuk menciptakan khusyuk kira-kira ada dua hal yang perlu kita lakukan. Ada dua sikap, ada dua rasa yang perlu kita ciptakan pada saat sholat. Apa dua rasa itu? Pertama, mulaqu, kalau dimasdarkan berarti liqa'ur rabbi. Liqa'ur rabbi.
merasa kita ini berhadapan dengan Allah. Jadi nasihat Al-Quran, kalau kita pengen khusyuk dalam sholat, ciptakan rasa liqa'u rabbi. Seakan-akan kita ini bertemu dengan Allah. Makanya ada apa itu? Hadis kalau salah tadi ya. Ihsan itu kan ka'annaka fa innal apa ya Allah. Pokoknya kalau kita tidak bisa melihat Allah, seakan-akan ya Allah melihat kita gitu ya. Ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu belum bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Liqa. Jadi pada saat sholat itu rasa harus tercipta dalam batin kita ini sedang menghadap Allah dan Allah menyaksikan kita. Ini supaya dapat titik khusyuk. Yang kedua adalah alladzina wa annahum ilaihi raji'un. Ada rasa bahwa kita ini bakal kembali kepada Allah. Ar-ruju. Kemana? Ila Rabbi. Rasa bahwa kita ini kembali pasti kepada Allah. Dan di situ lagi-lagi kalau kita kaji kembali tentang apa derajat fi'il dengan isim dengan huruf seterusnya, pakainya isim, rojiun udah pasti kembali. Nah ini mungkin agak keluar sedikit saja ya. Jadi tentang apa tadi ya? Oh iya, tentang pada saat sholat ya. Jadi pada sholat kita mengucapkan bismillah tadi. Mari saya mengajak diri saya sendiri. Mulai dari pada saat kita sebenarnya dari mulai takbir. Dari takbir. Kata Imam Syafi'i, kalau kita ini belum bisa khusyuk, paling tidak kekhusyuan itu ada pada saat baca, pada saat takbir. Yang kedua pada saat Fatihah. Fatihah pun kalau misalnya masih ngaco juga pikiran pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada sisi yang lainnya, pada saat tahiyat, ketika sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, itu jangan sampai keluar tuh pikiran kemana-mana. Kenapa? Karena pada saat itulah Rasul pun menjawab salam kita. Jadi pas kita sholat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Rasul menjawab juga shollu alaihi. Ya Allah, didoain Rasul kita setiap 5 waktu. Kalau tadi Ustaz Sidik, Nabi yang ngedoain. Kita ketemu Habib, cium tangan Habib, minta doanya. Pak Kiai, Buya, Rasul ngedoain kita. Maka pada saat momen itu Imam Syafi'i menyarankan jangan lepas kekhusyuan kita. Nah, kembali yang ke bismillah, Bapak guru-guru kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ba di sini memiliki makna al-isti'anah wal iltisaq atau wal ilsaq. Jadi pada saat bismillah, mari kita ciptakan rasa batin bahwa kita sedang isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah. Dan menyandarkan diri, menempelkan diri, menyatukan diri dengan Allah. Allahu bismillahirrahmanirrahim. Menempelkan diri dengan siapa? Minta tolong dengan siapa? Kepada siapa? Dengan Allah. Allah yang bagaimana? Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah disinilah Dzul Jalalah. Ini bukan bagian dari Asmaul Husna. Kalau Asmaul Husna itu di luar lafzul jalal itu Asmaul Husna. Kalau ininya bukan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Ar-Rahman. Ar-Rahman itu makanya guru-guru kita, Bapak Ibu ya di Bobong dulu artinya tepat banget. Ar-Rahman kelawan nyebut asmana Allah kang murah ing dunia. Jadi memang Ar-Rahman ini hanya berlaku di dunia saja. Hanya di dunia saja. Jadi ulama kita dulu mengartikan kang murah ing dunia ini berdasarkan memang kajian tahunya seperti itu. Terjemahan ini bukan terjemahan ngasal. Ar-Rahim lantur asing akhirat. Ini akhirat. Makanya tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Gus Tri, berta'amuk memperdalam juga saya belajar dari beliau banyak. Ya di dunia ini kafir, mukmin, kaya bisa. Dikasih duitnya sama. Bahkan mungkin yang mohon maaf yang ta'abudinya ini pun bisa lebih kaya. Kenapa? Karena memang Allah itu Ar-Rahman.
Tetapi ini cuma di dunia. Loh, kok Ar-Rahman sampai segitunya sih? Emang sifat apa ini? Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ini sama-sama kalau kita masuk ke kajian ilmu sorof, ini sighatul mubalaghah. Sighatul mubalaghah dari kata rahmatun. Rahmatun artinya kasih sayang. Apa sighatul mubalaghah itu? Sighatul mubalaghah itu fiil yang menunjukkan kepada arti yang kalau Inggrisnya superlatif. Jadi the best. Ada wazannya kalau Rahman ini wazannya fa'lan. Rahman fa'lan. Kalau Rahim wazannya rahimun. Fa'ilun. Ini sama-sama sighatu ismil mubalaghah, sighatul mubalaghah. Fa'ilun. Kalau sighatul mubalaghah sebuah kata masuk kategori sighatul mubalaghah itu artinya mantap, super, pokoknya mahal lah kalau ini kan. Makanya semua asmaul husna itu pakai sighatul mubalaghah, Ghafur, Rahim. Nah, artinya luar biasa. Kalau senangnya luar biasa. Kalau cintanya luar biasa. Kalau mengasihinya luar biasa, enggak nanggung-nanggung. Kita ngasih orang, tapi orangnya enggak kita senengin, pasti ngasihnya agak dikit-dikit. Itu sifat kita. Orang habis mukul kita pengen ngasih, pasti beda dengan orang yang habis dia ngasih sama kita juga, atau yang baik sama yang gak baik lah, kira-kira begitu. Tapi Allah enggak. Bahkan mungkin dibalik, saking rohmannya, karena ini memang sifat yang supra rasional, udah di atas logika, nggak bisa dibilang logika. Mabok, mohon maaf, ini ngomongin diri saya sendiri. Si Junaidi kelakuannya begitu, azan masih begitu, punya ini ya, saking rahmannya Allah itu. Diajak sholat sama Pak Haji Amin dulu waktu di RT 6, monggo Pak Haji duluan. Lagi ngomongin saya, ini fakta. Mohon maaf, beliau, saya punya rodanya ada 4 waktu itu. Gimana? Ini baru makbul kalau secara ini, karena emang suprarasional ini, sifatnya suprarasional, di luar nalar, nggak bisa dilogikakan. Saking baiknya. Tapi ingat, nanti ada Rahim. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman dan tempatnya di akhirat. Udah mulai ada seleksi di situ. Lewat sebuah proses yang namanya hisab. Anda punya mobil, ternyata mobil itu memberatkan. Anda punya rumah, ternyata rumah itu yang memberatkan timbangan ke neraka. Bahasa kita neraka aja kan gitu ya. Membuat kitab kita berada di tangan kiri. Faman utiya kitabahu bishimali. Gimana itu katanya? Kalau kitab kiri, Ustaz, saya kurang hafal, Ustaz. Kalau di tangan kiri, fayasla sa'iro apa ini? Mohon maaf saya kalau itu kurang, bukan hafid, enggak hafal. Tapi kalau waman utiya kitabahu biyamini, fahuwa yuhasabu hisaba yasiro. Kalau kitab kita di tangan kanan, kita dihisab dengan tangan kanan. Kenapa? Karena ada Rahim tadi. Maka guru kami mengajarkan begini, Pak. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, baik dalam keadaan sholat maupun tidak dalam keadaan sholat, atau kita misalnya mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim setiap sholat misalnya, terserah berapa aja, supaya ngebatin. Jadi pada sholat itu batin itu sudah jalan otomatis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba mohon pertolongan isti'anah. Ya Allah, hamba menempelkan diri, gak mau sendiri, gak mau terpisah, nempel sama Allah. Siapa Allah? Ya Allah, Allah Engkau yang Rahman Rahim. Hamba masih begini, tapi dengan Rahmanmu insya Allah Engkau kasih. Nanti di akhirat hamba diberi keselamatan dengan Rahimmu. Kenapa? Karena rahmatmu itu ada di dunia maupun di akhirat. Allah punya 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan ke dunia. Ya seperti ini, makmur, subur, ada air, ada wanita cantik, ada laki-laki ganteng.
ada durian, ada segala itu hanya satu rahmat saja. Maka dipelihara dengan sifat Allah Ar-Rahman tadi. Jadi Ar-Rahman ini adalah sifat Allah yang memelihara rahmat yang Allah sudah sebar di dunia. Tetapi nanti akan dipertanggungjawabkan dengan rahimnya Allah. Diseleksi di situ. Demikian tentang Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada nilai yang bisa terserap ya Pak dari Bismillah tadi ya. Paling tidak dari huruf ba ini. Jadi kalau sekarang kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, harus ada rasa ba ini punya makna. Dan pemaknaan ini bukan ngarang Pak, bukan. Ini memang pemaknaan yang sudah ada rujukannya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 jam. Yes? Enggak apa-apa. Boleh? Boleh ya, Ustaz? Enggak, Ustaz, ini santai. Jadi kalau misalnya ada yang mau keluar dulu, ini bukan kelas, Ustaz. Udah mau izin ini saya juga sebelumnya. Bukan kelas. Jadi kalau ada yang mau ngopi, ngopi aja. Mau misalnya ngudut dulu, banget tadi saya bilang di luar aja biar sambil ini gitu. Ya Ustaz, jadi baik dari Bismillah Ustaz ya. Ini semoga ada hal yang bermanfaat untuk kita dari Bismillah ini. Kemudian yang kedua masuk pada Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin malam ini sholat duain dulu Ustaz ya. Tetapi nanti secara umum kita coba tadabbur bareng-bareng sampai waladhdallin. Hanya kupasan tadabbur yang agak sedikit ininya sampai alhamdulillah dulu. Ada alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah di sini menggunakan alhamdulillah ini ismul masdar, isim. Gak tahu saya tuh kalau ngelihat ini saja, ngelihat Quran ini udah isim di bentuknya, pasti penasaran apa isim ya? Karena dulu di doktrinnya kamu harus bedain dalam Quran itu kapan tertulis fiil, tertulis isim. Karena beda itu, begitu guru kami menyampaikan. Kalau isim itu harus dipikirin dalam-dalam katanya. Kalau udah isim itu dipikirin dalam-dalam, karena itu isim itu nama. Nama itu sudah definitif. Orang kan cari nama, kalau udah punya nama kan udah definitif. Begitu pentingnya isim, begitu pentingnya sebuah nama. Dalam sorof pun punya derajat juga. Ini isim masdar. Alhamdulillahirabbil alamin. Isim kemudian pakai alif lam ma'rifah. Ma'rifah itu menunjukkan arti tadi definitif ma'rifah. Alhamdulillah, bukan hamdun lillah atau hamdan lillah, tapi alhamdulillah. Kenapa misalnya di sini tidak pakai fiil? Contoh misalnya ini kan yang membaca hamba Allah. Kita bisa bilang misalnya Ahmadullah Rabbal Alamin. Pakai Ahmadu. Pakai fiil. Fiil itu kata kerja. Yang namanya kata kerja itu menunjukkan sebuah proses. Kalau kata guru kami, Allah itu nggak butuh kamu puji, nggak butuh fiil. Nggak butuh hamdun dalam bentuk fiil, artinya nggak butuh orang itu melakukan sebuah kegiatan memuji, nggak butuh. Kenapa? Ini sudah sifat Allah, sudah terpuji. Isim ma'rifah lagi, bukan fiil, sudah terpuji. Maka ketika mengucapkan alhamdulillah, lepaskan berbagai macam klaim dalam diri kita bahwa kita berhak dipuji untuk hal apapun. Oh iya, dia bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman, punya ini, punya itu. Kalau alhamdulillah kita sudah benar, itu udah nggak ada mesti. Nggak ada. Alhamdulillah. Kenapa? Dipertegas dengan lillah di sini. Alhamdulillah. Pujian itu udah definitif. Udah paten itu. Punya siapa? Allah. Lillahi. Ada huruf lam. Lam ini lil istihqaq. Artinya kepemilikan hak paten. Lillahi. Kalau diartikan segala puji bagi Allah.
Kalau dalam ini sebenarnya segala puji milik Allah. Itu lebih tegas. Kenapa? Karena li di sini li istiqaq. Lam harfu jar yang menunjukkan kepada kepemilikan. Alkitab handphone li, laptop li, punya saya. Jadi melekat. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, tidak ada alhamdulillah juredi, tidak ada alhamdulillah li ghairillah. Tidak ada pujian selain Allah. Makanya tidak berhak untuk gila pujian. Lah puji sendiri gimana? Oh, saya kan punya ini. Lah, sampean punya rumah, punya mobil, punya ini, punya kedudukan, punya macam. Karena apa? Oh, karena saya bekerja. Oh, sampean bekerja karena apa? Karena punya otak. Otak dari siapa? Oh, karena saya kerja. Punya kaki. Kaki dari siapa? Jadi kalau dirunut sampai habis, kita nggak punya apa-apa sebenarnya. Oh, ini kan hasil kerja peras keringat saya. Enggak sadar kalau jasad ini Allah yang menciptakan. Ketika dipretelin, nulis kamu pinter karena nulis, iya. Nulis pakai tangan. Tangan siapa yang menciptakan? Allah. Enggak ada tangan. Berarti saya nggak punya tangan dong. Iya punya Allah itu. Jangan klaim kamu. Saya pinter karena berpikir. Otak siapa yang menciptakan otak? Allah. Ya, otak juga nggak ada. Dipretelin semuanya habis, kita tuh nggak ada apa-apa sebenarnya. Kosong kita tuh nggak ada sebenarnya. Makanya sesuatu yang kosong tidak punya value. Kok mengharapkan sebuah pujian? Dari mana judulnya? Ini usi nafsi wa iya. Ini saya sedang merasati badan saya Pak Sumar. Oh gila dipuji. Alhamdulillah. Ya Allah, dipertegas lagi. Rabbun. Kenapa nggak pakai ilahun? Kenapa pakai tauhid rububiyah bukan uluhiyah di sini? Allah pengen menegaskan kepada kita. Allah yang punya pujian. Pujian itu punya Allah. Rabbun. Rabbun di sini memiliki dua pengertian. Mohon maaf, ini masih dari kitab Al-Yasaburi, Pak, belum ke sini nih. Rabbun di sini ada dua pengertiannya. Yang pertama adalah riayah. Ketika kita mendengar kata Rabbun, Allah sebagai pemilik riayah. Riayah itu pemelihara. Yang kedua adalah tarbiyah, pendidik, pembina. Yang membina, mendidik. Membina itu mengayomi, kira-kira begitu ya Pak ya. Guru-guru kami semua, kira-kira begitu. Mendidik, mendidik, membina, dan seterusnya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang punya pujian itu, wahai manusia, wahai Juredi, Allah. Siapa? Rabbun, yang dia memelihara kita. Memelihara tangan kita sehingga sehat, dengan sehat bisa nulis. Memelihara kaki kita sehingga bisa jeg-jeg kayak gini, sehingga bisa sholat. Kalau nggak ada unsur rububiyah di sini, ini nggak bisa jalan, Pak. Kenapa? Nggak dari ayah, nggak ada pemeliharaan. Siapa yang memelihara? Allah. Masih diklaim juga milik kita. Saya karena berhasil mengambil sebuah keputusan yang tepat, sehingga saya berhasil. Kenapa bisa ambil keputusan yang tepat? Karena pemikiran saya jeli, analisa saya tajam. Yang melihara otak kamu siapa? Yang membina kamu siapa? Kalau kamu cacat otak bagaimana? Kalau stroke bagaimana? Allah Akbar.
Jadi apa yang kita punya sebenarnya? Habis Pak, kita ini udah kosong sebenarnya. Nggak ada apa-apanya, ya apa lagi yang diklaim coba? Ya udah, kita punya. Tanpa ada riayatullah, tanpa ada tarbiyatullah, kosong. Udah, kita nggak usah bicara badan. Dunia, kita nginjek bumi. Bumi ini tanpa ada campur tangan riayatullah dengan tarbiyatullah, hancur Pak. Riayatullah apa asteroid ya. Tanpa riayatullah melalui diciptakannya atmosfer, mungkin tiap hari ngedengar di sono ada asteroid kena mall, itu karena riayatullah. Dibina mental kita juga. Bisa nggak Allah membuat kita semua orang gila, tiba-tiba besok saling tusuk? Bisa Pak, tapi Allah bina akal sehat kita, Allah bina mental kita dengan tarbiyah tadi. Ya Allah Akbar. Saya pernah nonton film zombie Pak ya. Satu kota jadi zombie semuanya. Apa jadinya kalau misalnya satu kota tidak Allah pelihara mentalnya? Apa bentuk Allah pelihara mentalnya? Diberikanlah ilham ilmu medis tentang sakit jiwa. Jadi orang itu bisa ngobatin orang yang gila. Kalau sekarang nggak ada dokter, nggak ada disiplin ilmu tentang kejiwaan, orang gila tambah banyak Pak. Atau paling itu orang stres tambah banyak, saling bunuh. Yang lagi normal aja kadang nusuk orang, apalagi nggak normal. Maka di sini Allah berperan, masya Allah. Itu kan saat tidak langsung memelihara kehidupan kita. Kalau keluar rumah setiap 1 meter ketemu orang 10 orang gila gimana? Nah, karena peran Allah membina, mendidik, memelihara Pak. Alamin di sini adalah pengertiannya alam itu khalqun. Apa itu khalqun? Ghairul khaliq, selain dari Allah, selain dari pencipta itu khalqun. Jadi alam semesta itu selain dari Allah. Ada yang mengatakan minal jinnati wan nasi wal malaikah. Tapi lebih jumhur ulama, mufassir, faqih, muhaddis lebih sepakat al-alamin atau alam itu al-khalqu. Apapun yang ciptaan ghairullah itu alam. Nah, alamnya jamak. Jadi seluruh semua tidak, artinya alamul ghaib wa syahadah. Alam nyata maupun alam gaib. Bumi yang kita tempati, alam dalam perspektif kita yang taunya alam itu mungkin ini saja. Ada sekian, ada galaksi segala macam. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Anda tahu alam semesta? Iya tahu. Ada apa aja? Oh, ada matahari, ada galaksi, ada luas sekali ya Pak ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu baru sedikit yang kamu tahu. Masih ada alam-alam lain di sana yang kita nggak tahu. Disiplin ilmu kita belum terjangkau ke sana. Teknologi kita belum nyampe ke sana. Maka al-alam di sini adalah sekian banyak alam di luar kota kita. Itulah yang Allah pelihara. Makanya ya Allah, ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah, Rabbul Alamin, yang memelihara, mendidik alam, termasuk diri hamba yang kecil, yang merupakan mikrokosmos dari makrokosmos yang ada, hanya bagian kecil dari alam ini. Apa susahnya Allah melihara kita? Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin, tidak lagi pengen dipuji dan percaya diri. Kenapa? Kita dipelihara sama Allah. Yang penting kita minta sama Allah, mendekat sama Allah. Dengan cara apa? Ketika mengucapkan bismillah, iltisal, rapatkan diri kita, tempelkan sama Allah dan minta pertolongan sama Allah. Bahwa Allahul Musta'an, Allah lah salah satu zat yang maha menolong. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu ya Bapak Ibu, Bapak untuk tadabbur kita malam hari ini. Insyaallah nanti kita bersambung kembali. Jadi dari ayat Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, mari sama-sama kita hayati sisi maknawinya, sisi tauhidnya, dengan harapan ini menjadi bekal pemahaman kita dalam kehidupan sehari-hari.
ketika kita menghafalkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, atau pada saat sholat. Mbak, tadi pengertiannya ada dua, ada al-ilsaq, ada al-isti'anah, gitu ya, dan seterusnya. Demikian Bapak guru-guru kami semuanya. Nanti sebenarnya sih pengen ini, cuma sudah ini ya. Insya Allah ini sebagai muqaddimah. Nanti untuk pembahasan lebih detail. Jadi yang tadi sebenarnya disarikan dari sini, Pak. Karena kalau membaca letterlock takut ngantuk juga. Gitu. Disarikan dari sini. Insya Allah nanti kalau mau kita ini kan baca satu-satu, nanti kita kita tumbling bersama. Mungkin ada kata-kata yang ini segala macam kan gitu, Ustaz. Baik, mungkin malam ini 2 ayat dulu Ustaz ya. Kalau untuk kajian secara ininya mengenai, karena makin kesini makin ngeri Ustaz sebenarnya ini. Mohon maaf, bukan berarti saya ini Ustaz mengkaji, enggak. Ini untuk diri saya sebenarnya Ustaz. Ya Allah, berarti selama ini salah saya ini. Salah. Gitu. Enggak apa-apa Ustaz, 2 ayat dulu. Terus ya, insyaallah. Ini jangan ngopi. Takut mau ini. Nanti Ustaz, pokoknya jangan anggap ini kelas. Ini mah santai aja. Ini sebenarnya mah enggak enak juga nih, sampai begitu. Tapi ya semoga ini bisa membantu. Karena kata riset, visualisasi itu memberikan efek pemahaman yang lebih ketimbang sekedar audio. Makanya perlu visual, meskipun visualnya acak-aduk ya. Dan saya sendiri agak sedikit terbantu Ustaz kalau udah kayak gini. Mohon maaf, bukan niat ngajarin, enggak sama sekali. Ini lagi ngomong diri saya sendiri. Baik, Bapak, Ustaz mohon izin sementara sampai sini dulu. Mungkin ada munakosah dulu atau bagaimana? Silakan. Karena ini sebenarnya tempat dan waktu beliau yang punya. Ustaz Hasan dan Ustaz Joko. Iya Ustaz. Yang mau ngopi monggo. Santai. Iya. Kita bahas bareng-bareng.
Ini yang dua sampaikan mengulas yang apa? Salah satu buku tentang Asrarul Fatihah itu di sana ada sebuah pesan. Kenapa Fatihah itu harus dibaca ketika sholat? Ternyata bisa menjadi faktor khusyuk juga. Di sana diterangkan, sebagaimana kita tahu, sholat itu untuk mengingat Allah. Aqimus sholata lidzikri. Aqimis sholata lidzikri. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kemudian dalam sholat harus ada Fatihah. Ternyata memang dengan Fatihah ini di situ Allah semuanya. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ada Ar-Rahman. Ketika kita mengucap Ar-Rahman, ketika kita mengucap Ar-Rahim, Allah. Ada Rabbun, Allah juga di sini. Ada Rahman Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim lagi ditegesin. Ada Maliki Yaumiddin. Allah juga. Ini kan Allah ini. Ini Allah. Ini Allah. Ini Allah. Iya kak, kaknya ini juga Allah. Apa lagi nih? Kira 100. An'amta mukhotob, anta Allah juga. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi pemicu khusyuk juga. Ketika Allah kita hadirkan dalam sholat melalui media Fatihah yang kita baca, ini bisa juga hadir ternyata ya Bapak. Gimana nggak hadir Allah? Orang di setiap ayat ada Allah di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allah disebut 3 dengan 2 sifat dan lafdz jalla 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi mungkin ini rahasia kenapa harus dibaca Fatihah juga, supaya tidak lepas dari minat Allah. Apa urgensi minat Allah? Uzkuruni azkurkum. Kalau kamu ingatlah aku supaya aku ingat kamu. Ingat kamu, ingat masalahmu, ingat semuanya. Gitu. Jadi luar biasa. Ini Fatihah ini ternyata Allah sentris. Pusat konsentrasi kita ternyata memang ke Allah larinya ini. Subhanallah Ustaz ya. Ini bisa membantu menjadi media khusus juga ternyata Fatihah. Saya terinspirasi oleh penjelasan beliau tadi dengan beliau. Ternyata Allah. Subhanallah. Ustaz, ini mohon izin bukan saya menutup dialog. Kita lanjut ngobrol sambil nyantai di luar, gak apa Ustaz ya. Untuk forum ini kita cukupkan gak apa-apa. Gak apa Ustaz ya. Ustaz, saya ini apa? Bukan. Ini apa namanya? Kesannya antum ini saya ini gitu. Pokoknya Ustaz, kalau mau ini gak apa-apa. Pokoknya gitu. Gak apa-apa ya. Oh gitu ya. Jangan merasa di ini ya. Aduh ya Allah. Ustaz. Iya benar. Iya. Iya, sama nih kalau udah kemana-mana mohon maaf juga nih. Lebih berat beban mentalnya sebenarnya, malu. Guru kami pernah, mohon maaf sedikit aja. Kenapa Rahman Rahim muncul lagi? Padahal sudah jelas. Di awal Allah sudah mengikrarkan diri. Meskipun Allah punya 99 nama dan di situ ada nama-nama yang kalau boleh dikatakan mengandung unsur arogansi. Arogan Allah boleh arogan, Allah sombong boleh. Al-Mutakabir, Al-Jabbar, Al-Qahar, tapi nggak muncul di sini. Allah bisa aja Bismillahil Jabbaril Qahar. Bisa saja. Atau apa itu kesuciannya ditunjukkan, tapi tidak. Allah lebih menunjukkan, mengenalkan diri kepada hambanya itu dengan Ar-Rahmanir Rahim. Ditakkid lagi Ar-Rahmanir Rahim lagi.
Guru kami menyampaikan Ar-Rahmanur Rahim yang kedua ini, selain Allah mengenalkan zatnya yang Ar-Rahman Ar-Rahim kepada makhluknya, takkid dari sini, penegasan dari sini. Maaf. Jadi Allah sebagai Rabbul Alamin, Allah sebagai Rabbul Alamin, Rabbun itu Masya Allah ya. Ya, Sekjen PBB presiden yang gak ada apa-apanya lah, raja gak ada apa-apanya. Rabbun yang dia memiliki riayah dengan tarbiyah, ternyata riayah Allah sebagai Rabbun, tarbiyah Allah sebagai Rabbun. Allah memelihara alam semesta dalam kapasitasnya sebagai Rabbun, pengatur, dan Allah mendidik, membina, memelihara kita dalam kapasitasnya sebagai Rabbul Alamin, ternyata didasari oleh dua sifat. Biasanya kalau orang berkuasa, itu yang muncul apa? Jabbar, Qahar, lah gua punya. Bahasa kira-kira begitu. Lah gua yang nyiptain. Barang-barang gue. Mau gua cat merah putih, bodoh amat kan gitu kira-kira. Mohon maaf Bapak. Tapi Allah enggak begitu. Bisa aja alhamdulillah rabbil alamin, al-jabbaril qahar, atau kesuciannya al-quddus misalnya, atau apa kan gitu. Tapi ar-Rahman Rahim lagi. Iya. Memang inilah dua sifat yang Allah hadirkan di dunia kita, di dunia ini. Yang itu merupakan mustaq dari rahmat tadi. Artinya, Bapak guru kami semua, kalau saya bilang artinya bukan berarti saya, artinya itu menurut yang kami tahu dari guru-guru kami, artinya bahwa Allah menjadikan rahmatnya sebagai dasar, sebagai faktor terciptanya alam semesta, dan menjadikan sifat Rahman Rahimnya sebagai alat, sebagai instrumen untuk memelihara alam semesta. Allah tidak pelihara dengan kesombongan. Allah tidak pelihara dengan jabarnya, tidak. Dengan keagungannya, jalalnya, azimnya, tidak. Sebegitu Allah punya kuasa ya. Masya Allah. Kita baru punya otoritas pada satu wilayah aja udah melebihi Fir'aun, padahal Fir'aun udah ada. Udah, kalau kata Ustaz siapa itu, ketinggalan kamu kalau jadi Fir'aun sekarang. Udah ada Fir'aun dulu. Ustaz Adi Hidayat. Ketinggalan kamu kalau jadi Fir'aun sebelum dulu, katanya sebelum ini. Jadi Allah Masya Allah. Allah ulas asih. Allah pengasih. Yang kedua, jangan lupa, inilah sebenarnya yang dicari. Makanya dulu waktu ngaji, libtigha'i rahmatillah al-Fatihah, untuk mengharap, dengan niat mengharap rahmatnya Allah, al-Fatihah. Kok rahmat Allah ya? Bukan pahala, bukan surga, bukan libtigha'il jannah al-Fatihah. Guru-guru kami bilang libtigha'i rahmatillah al-Fatihah. Selalu begitu. Kalau enggak libtigha'i rahmatillah, yang kedua itu libtigha'i mardhatillah. Sampai ada gedung namanya mardhatillah di kami. Diingatkan. Karena rahmat inilah yang membuat kita masuk surga, yang membuat kita bisa hidup, yang membuat kita bisa begini, begitu, dan seterusnya. Kenapa ya? Karena Allah juga memelihara dengan dua sifat dasarnya. Maka carilah rahmat Allah.
Maka kalau sudah sampai pada tahapan tasawufnya itu, makanya Robiatul Adawiyah, kemudian Imam Sofyan Sauri misalnya, udah nggak berpikir surga neraka. Yang penting Allah ngasih saya rahmat, nggak apa-apa, mau neraka adem lah. Udah nggak masalah. Yang kedua ridho. Nah, formulasinya antara rahmat dengan ridho itu begini Bapak, punten. Rahmat ini adalah faktor embrio terciptanya alam. Allah turunkan satu rahmat tercipta alam. Ada oksigen, rahmat Allah. Tapi rahmat ini yang Allah inginkan adalah munculnya ridho Allah. Jadi dari rahmat ini yang Allah harapkan adalah ridho Allah. Dikasih oksigen. Apakah dengan oksigen yang ada Allah ridho sama kita? Apa Allah malah marah sama kita? Dikasih suasana pegunungan yang indah. Mohon maaf. Ya begitu. Dikasih oksigen yang ini ya bukan untuk taat. Jadi mestinya rahmat Allah ini melahirkan ridhonya Allah. Kalau kata guru kami begitu. Kenapa? Karena ini yang menjadi faktor selamat di akhir. Ada sebuah panggilan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Apa jiwa yang tenang itu? An-nafsul mutmainnah. Yang irji'i ila rabbiki radiyatan, yaitu jiwa yang redo, jiwa yang ridho, jiwa yang rela. Rela dia ini kembali ke nafsu. Mardiyah dan diridhoi. Kalau dalam air fikih itu tohir wa mutohir. Mutohar berarti kan, mardiyah. Jadi jiwa yang ridho dan diridhoi. Jiwa yang ridho dan diridhoi itu adalah jiwa yang selama hidupnya selalu mengharapkan ridho Allah, selalu merindukan ridho Allah. Apa-apa libtigha'i mardhatillah. Mau begini libtigha'i mardhatillah. Mau ngajar libtigha'i mardhatillah. Mau ngojek libtigha'i mardhatillah. Mau berhubungan dengan istri libtigha'i mardhatillah. Sehingga menjadi jiwa yang radhiyah. Kalau sudah radhiyah, mardhiyah, diridhoi sama Allah. Kalau sudah menjadi radhiyah atau mardhiyah, udah bukan lagi didiemin, udah disuruh sama Allah pakai fi'il amr, udkhuli irji'i. Masya Allah Pak, yuk kita ridho marjani jadi cita-cita yuk Pak, yuk bismillah. Ya Allah, kita masih kotor, semoga ini ya Allah jadi an-nafsu ar-radiyah al-mardiyah, jiwa yang rela dan mendapat kerelaan. Artinya diridhoi. Kerelaan siapa? Kerelaan Allah. An-nafsul radiyah mardiyah. Karena ini memang yang dipanggil ini. Kalau sudah begini urusan surga, kan surga itu biasanya kita pengen dipanggil ya. Kita diam aja udah dipanggil sama Allah, suruh pulang. Irji'i, ya Allah, maka ulama sekarang pada meninggal. Ya Allah kangen, Allah rindu. Karena jiwa-jiwa mereka itu jiwa-jiwa yang selama ini ridho terus. Irji'i, balik. Yuk. Kiai Anu, Kiai Fulan, irji'i, balik. Makanya sekarang ulama pada meninggal, Allah sudah kangen. Allah itu mesra romantis. Yang mohon maaf, kayak saya nih, yang
Wallahu a'lam. Belum. Kalaupun dipanggil mungkin bukan Allah, naudzubillah. Semoga ya. Semoga kita termasuk, saya secara pribadi, Bapak, kita semuanya, semoga termasuk, ya Allah, malaikat yang hadir, semoga Allah aminkan kita. Karena kata Rasul, la tad'u li anfusikum, la tad'u ala anfusikum li annal malaikata yu'minuna ala ma tad'un. Ucapan yang baik-baik karena malaikat mengamini. Semoga malam ini Allah jadikan jiwa kita jiwa yang selalu ridho, yang kemudian Allah ridho terhadap kita, menjadi an-nafsu radiyah mardiyah. Kalau sudah begini irji'i. Ulama kita pada meninggal, kenapa? Irji'i, udah dipanggil. Irji, sini, pulang, balik. Udah itu bukan sekedar dipanggil pulang, Pak. Kalau udah radiyah mardiyah kayak gini. Irji'i ila rabbiki, ya Allah. Siapa sih yang nggak mau kembali ke Allah, Pak? Ila rabbiki, astagfirullahaladzim. Ila rabbiki. Dipanggilnya ke Allah, bukan ke neraka. Irji ilan nar, bukan. Bukan. Irji ila rabbiki. Kembali ke pangkuanku, wahai jiwa yang tenang. Allahumma arham, sekalian minta doanya saat nanti Fatihah bareng-bareng di akhir ya saja untuk orang tua kita, guru kita. Salah satu guru kami, Allahumma firrahu Kiai Haji Ahmad Rifai Arif, Kiai Abdullah Syukri Zarkasi, beliau meninggal dalam keadaan sholat. Habis ceramah khutbatul wada, zuhur. Jadi dipanggilnya itu dalam keadaan sholat, dalam keadaan yang baik, masya Allah. Kan Allah yang manggil sih, Allah yang manggil. Jadi dipanggil dalam keadaan baik. Jadi ila rabbiki, kembali ke Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Kembali ke Allah, masuklah ke golongan hamba-hambaku. Al-Mufassir mengatakan di sini, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Kita dipanggilnya itu, Pak, sama Allah kalau jadi radiyah mardiyah itu gabungnya itu sama minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ya Allah, orang baik semuanya. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Nanti ada di bab terakhir ini. Ya, Ustaz? Oh iya. Iya. Udah itu endingnya Pak ya. Enggak ada cerita hisab di sini, enggak ada. Enggak ada. Kata Allah, apaan hisab? Perintah saya udkhuli jannati. Amr, Pak, fil amr di sini. Udkhul, masuklah. Udkhul. Hisab lewat. Makanya ada yang syahid. Kan ada yang tanpa hisab ya, Pak? Mereka lah yang tanpa hisab. Kembali ke Allah, dipanggil irji'i. Nyampe sana gabung sama an-nabiyyin as-siddiqin asyhadu sholihin, masuk surga. Gimana enggak enak, Pak? Ya Allah Akbar. Tapi ada syarat. Ya Allah, semoga Allah mendidik jiwa kita menjadi jiwa yang ridho. Makanya kata guru kami yang di Cikarang itu, salah satu ciri itu begini, Pak. Juret, Kang Juret. Amalin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kunci kalau pengen mendidik jiwa supaya ridho. Jangan pernah mengklaim apapun itu milik kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan ucapan saat orang meninggal, Pak. Bukan hanya itu maksudnya. Allah Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi
Rojiun. Ya Allah, ini isim lagi ketemu. Udah pasti balik, enggak mungkin enggak balik. Rojiun dengan irji ini satu akar kata roja yarji'u. Ulang. Nih, Kang Jured kata beliau. Inna, nunnya ini nun taukid sakilah. Ada khafifah, ada sakilah. Nun untuk penegasan tapi berat, artinya penekanannya luar biasa. Nahnu. Jadi asal kata itu inna nahnu. Digabung jadi inna. Sesungguhnya kami lillahi milik Allah. Lagi-lagi li di sini lil istihqaq. Lam menunjukkan kepada kepemilikan. Jadi ini kita ini inna. Kenapa inna makanya bukan ini? Ini menunjukkan, ini kan jamak mutakalim, menunjukkan nahnu wa ma yashtamilu fina. Kita dan apa yang berkaitan dengan kita. Apa berkaitan dengan kita? Mobil kita, istri kita, anak kita, rumah kita, kerjaan kita, batu bara kita, pasir kita, apalagi pacar kita, apalagi sejadah kita, apa semuanya. Lillahi, jangan pernah diklaim milik Allah itu. Memang agak ini juga ya. Ya sifat manusia kan hubbus syahawati minan nisa'i wal bani wal qanatil muqantarah. Sifat manusia itu kan senang hal yang sifatnya perhiasan dan segala macam. Makanya dipertegas wa inna ilaihi rajiun. Nih, di sini nih Pak, Ngerinya di sini nih. Enggak sadar kalau apa yang kita punya itu bakal kembali. Lah, emang kalau kembali kenapa? Lu kok lupa? Al jasadu yarji'u ruhuhu wal malu yarji'u hisabuhu. Allahu Akbar. Berat Pak, dikumpul-kumpulin ya Allah harta. Ternyata bikin berat. Ini yang ngeri ini. Inna dengan inna kan sama gitu. Apa yang kita miliki semuanya sama, ini kembali ke sini. Yang jadi persoalan kemarin kalau masalah Pak Haji yang membahas masalah ini, masalah zakat itu saja. Bagaimana harta dikonversi menjadi amal ibadah itu saja ketika bicara kemarin. Nah itu innalillahi, harta kita termasuk inna, masuk ke situ. Rojiun akan kembali, akan balik. Jadi jangan disangka sejadah ini enggak ketemu di akhirat, ketemu, cuma bukan bentuk sajadahnya, hisabnya. Al jasadu yarji'u ruhuhu, jasad ruh yang kembali. Tapi kalau harta wal malu, ini ucapan ulama, yarji'u hisabuhu. Harta nggak dibawa mati. Iya sih, secara fisik. Hisabnya yang ke bawah. Pertanggungjawabannya. Yang pulang itu hisabnya. Ya iya, mobil mandi dunia tetap nangkring, nggak bisa dimasukin ke kapling 1x1, 2x1. Tapi hisabnya balik ke sana. Nyampe sono ketemu, loh, kok ada R3 di sini? Lu ngapain? Lu dulu beli dari mana nih? Berapa? Masya Allah. Usi nafsi wa iyyakum. Saya ngomongin diri saya dan bapak-bapak, guru-guru nafsi semua. Mungkin sampai sini dulu Pak ya. Insya Allah nanti kita kembali terkait dengan tadi tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ternyata Allah melihara dengan sifat Rahman Rahimnya itu tidak mentang-mentang Rabbun, dengan koharnya, dengan jalalnya, dengan azimnya. Masya Allah. Makanya apa ya? Kenapa Allah bilang semakin Anda tawadu, semakin Rasul semakin kita tawadu, semakin Allah angkat derajatnya. Semakin kita tinggi, semakin Allah rendahkan. Iya, betul.
inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al masyaallah usri yusra. Jadi mohon maaf, ini namanya takkidul ayah bil ayah. Seperti tadi, Bismillahirrahmanirrahim menunjukkan Allah itu lebih mengunggulkan Ar-Rahman Rahimnya. Ditegasin lagi, ditakkid lagi dengan ayat yang ketiga Ar-Rahman Rahim. Ini juga sama. Wallahu alam kurang lebih ya, Ustaz ya. Fa innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sama. Jadi ini memiliki pengulangan kata di sini memiliki makna at-taukid, penegasan. Innamal usri yusra. Sesungguhnya, nah ini ma'a. Ma'a ini artinya harful ma'iyah. Harful ma'iyah itu artinya huruf yang menunjukkan kepada makna bersama. Ana amshi ma'a Muhammadin. Saya berjalan dengan Muhammad. Kalau ma'a itu berarti ini Muhammad, ini saya. Nah, ma'a itu ma'inya. Tapi kalau bi, ana amshi bi Muhammad. Saya berjalan dengan Muhammad. Mungkin Muhammad di sini, saya di sini. Tapi kalau ma'iyah itu nempel, ma'iyah. Artinya antara kesulitan dengan kemudahan begini sebenarnya. Selalu bersama. Ketika kita mendapat kemudahan, hati-hati ada kesulitan di situ. Ketika ada kesulitan, hati-hati ada kemudahan di situ. Jangan takut ada kemudahan di situ. Maka disitulah perlu bermainlah sisi ta'akuli kita ya sedia, ikhtiari kita. Karena pakan agama itu ada dua, ada ta'akuli, ada ta'abudi. Ada yang sifatnya ibadah, sudah itu mau udah mutlak harus begitu. Ada ta'akuli, ada yang bisa kita ikhtiari pakai akal. Terkadang untuk mendapatkan yusra ini perlu ta'akuli, perlu ikhtiar, perlu perlu akal gitu, perlu upaya. Betul, Ustaz. Jadi ini penegasan taukidul ayah bil ayah. Jadi penegasan bahwa jangan takut kalau ada kesulitan, ya ada kemudahan. Dan usrun dengan yusrin ini menggunakan ma'iyah, artinya enggak terpisah, itu satu paket. Bukan fa inna bil usri misalnya yusra, enggak pakai bi tapi ma', harfun ma'iyah. Wallahu a'lam. Mungkin sementara itu dulu saja. Insyaallah semoga Allah berikan Allah turunkan rahmat dari tadabbur kita malam ini. Allah ridhoi kita dan menjadi bekal ibadah untuk kita lebih taat, untuk kita lebih mengenal Allah, untuk lebih kita mendapatkan, kalau dalam istilah Ibnul Qayyim al-Jauzi itu ta'mus shalah, kelezatan salat. Ta'mus sholati fil Fatihah, kelezatan salat ternyata ada di Fatihah. Jadi kalau Fatihah ini sudah meresap, sudah paham. Yang kedua, Bapak Ibu, Bapak, saya lupa, mari sebelum ditutup kita kirim Fatihah untuk orang tua kita. Karena orang tua kita juga menjadi wasilah kita bisa bertalab ilmu, kita hari ke dunia. Yang kedua untuk guru kita, untuk keluarga kita, untuk penulis buku ini, dan untuk semua muslim-muslimat. Semoga kita semua diberikan rahmat. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sepertinya kajian ini tidak berhenti sampai di sini ya. Insyaallah, Ustaz. Amin. Mungkin jika kita sholat maghrib, barangkali pada menunggu sholat isya, kita mungkin bisa perhatikan, maka ini materi yang luar biasa sebetulnya. Maka perlu diulang-ulang. Kami terutama yang sudah tua, kan ibaratnya daya ingatnya kan biasanya sudah itulah ya. Itu perlu ada penambahan lagi.
Insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Syukran, Ustaz. Ini saya terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan, waktu, tempat. Luar biasa, Ustaz. Sebenarnya yang paling utama ini saya diberi fasilitas untuk pengen jadi lebih baik. Kalau nggak ada tempat kayak gini, saya nggak bisa juga, Ustaz. Enggak, Ustaz. Hakon wallah. Ini saya nggak basa-basi, Ustaz, wallah. Semoga nanti kita di akhirat saling bersaksi, Ustaz, ya. Ustaz tolong nanti ketika di akhirat di pada masyar ngeliat si Juredi mau ditarik ke sana, bersaksi, Ustaz. Dulu saya pernah belajar bareng sama Juredi di Masjid As-Salam untuk bertafakuh fiddin. Ini bukan bahasa, Ustaz, benar. Karena memang ukhuwah filah itu sampai akhirat. Ustaz, syukran.